terkait juga dengan netralitas ASN berarti. Karena kalau ASN jelas ada undang-undangnya nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, tapi kan kalau hari ini saya melihat bahwa kepala desa tidak boleh ikut RT RW. Itu banyak sekali lah. Nah, ini kan ya ini mengobrol ya, ironi bahwa kepala desa itu produk politik. Beda dengan lurah kan kepala desa. Terus RT juga hari ini hampir Pak semuanya adalah produk politik, dipilih oleh masyarakat terkecil dari tingkat RT RW. Nah, ini barangkali yang kita mau obrolkan. Tapi mau tidak mau bahwa mereka itu adalah menjadi objek para politisi. Mau ASN, mau kepala desa, mau lurah, mau RT, RW, itu mereka adalah objek. Orang yang dimanfaatkan, orang yang memang diberdayakan untuk mensukseskan, untuk menjadi bagian kesuksesan politik. Ini barangkali ini yang menarik. Pasti KPU adalah di situ, mungkin ada PKPU, ada apa yang tentang itu, barangkali itu saja barangkali yang akan kita bahas. Soal netralitas memang menjadi isu yang sangat menarik, soalnya setiap pemilu itu selalu didengung-dengungkan. Malah kalau nggak salah tahun lalu juga sudah ada semacam surat bersama ya, SKP antara Kemenpan kalau nggak salah, terus Bawaslu di dalamnya, terus Komisi Pegawai Negeri
ini justru bukan incumbent ya yang yang katakanlah menjadi konduktor. Nah, makanya saya pengen tahu lebih detail kalau misalnya ada konduktor untuk mencetak ASN untuk memilih atau berpihak ke satu calon, kira-kira figur ini siapa sih gitu? Nah, kalau misalkan siapa sih berarti kan tidak terlalu tendensius sebenarnya. Tapi yang jelas ini ibarat barang gaib. Kalau coba Sunda nama kemudian ibarat itu kamu gak bernama, nggak ada kenali. Gaib lah bang, gaib kan. Tapi kan ini buat tantangan juga buat Bawaslu loh itu. Nah, persoalannya kan gini. Konduktor itu bisa siapapun, bisa siapa saja, tidak terdefinisikan kepada incumbent, gitu kan. Walaupun emang incumbent berpotensi besar untuk melakukan hal itu. Tapi bisa siapapun, bisa di eksternal, bisa karena alma mater, bisa karena apapun, gitu kan. Sehingga mereka melakukan hal itu didasarkan oleh sentimen tadi ideologisnya, gitu. Atau sentimen primordialismenya, secara emosional juga bisa. Gitu kan? Atau satu alma mater, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, persoalannya kan kembali lagi pada yang disebut dengan netralitas ASN itu sendiri adalah ketidakberpihakan. Nah, kalau kita boleh jujur, bisakah ASN ketidakberpihakan? Jawabannya secara faktual jelas tidak bisa. Kenapa? Karena ASN pada akhirnya akan memberikan dukungan secara konkret di bilik suara. Ya enggak, Ya? iya ya. Jadi gini, menurut saya kan netralitas itu bukan berarti dia membatasi hak politiknya gitu kan. Tetap kecuali TNI Polri ya, kalau TNI Polri memang tidak punya hak suara. Kalau ASN kan masih punya hak politik. Hak politik itu masih bisa punya hak untuk memilih, yaitu tadi di bilik suara. Jadi bisa dipisahkan antara dia sebagai ASN profesinya dan dia sebagai personal gitu kan. Nah, jadi tetap netralitas itu sesuai dengan yang termaktub dalam undang-undang, dan bukan hanya undang-undang, peraturan pemerintah, terus peraturan Bawaslu juga sudah menekankan itu. Jadi memang netralitas itu berarti dia tidak memihak satupun, termasuk sekarang kan ada kecenderungan karena sedang booming media sosial. Jangankan kita berpihak ke salah satu pasangan atau calon tertentu, bikin like aja di ini itu udah dilarang kan gitu. Nah, bahwa di bilik suara dia harus memilih salah satu calon yang sesuai dengan pilihannya, ya itu memang betul gitu kan. Itu jadi netralitas kayaknya menurut saya tidak dikaitkan dengan apa yang dia lakukan di dalam bilik suara seperti itu. Menurut Ahmad gimana? Ya betul Pak. Netralitas itu bukan berarti dia tidak punya hak suara, karena dia hak berpolitiknya itu ada secara personal. Tapi kan yang dikhawatirkan itu tadi, bahwa ASN itu punya pelayanan publik itu yang berpengaruh besar terhadap masyarakat. Contohnya contohnya misalnya sebagai kepala dinas lah gitu ya, kepala dinas, dia dengan gimmicknya memberikan dukungan pada seseorang atau kepada partai politik, mau tidak mau yang di bawah itu akan mengekor Pak. Terus masyarakat yang diberikan pelayanan juga akan mengikuti itu yang karena kita tahu lah bahwa di Purwakarta ini memang kita sudah sama tahu lah ya bagaimana kekuatan ASN ini, bukan hanya di Purwakarta sebetulnya. Kekuatan ASN itu Pak, hampir di setiap daerah itu sangat dominan. Hampir di setiap TPS itu pasti akan ada ASN yang menjadi perangkat, jadi pelaksana pemilu, minimal mereka di KPPS. Ya itu hampir mayoritas. Nah, kenapa mereka itu dipilih? Karena mereka memang dianggap mumpuni itu kan. Dia sebagai ASN atau sebagai guru, sebagai PNS apa saja. Nah, barangkali undang-undang itu yang mengatur bahwa yang pertama kan dalam Undang-Undang Nomor 5/14 itu kan netralitas ASN itu tidak boleh berpolitik.
misalnya gimmicknya gitu kan, tidak boleh. Itu lebih pada teknis sebetulnya mah. Nah ini barangkali, tapi mau tidak mau bahwa setiap pemilu peranan ASN ini sangat dominan Pak. Ya. Sangat dominan. Nah, terus kita bicara dalam konteks Purwakarta, menurut Kang Ahmad kira-kira ada nggak indikasi-indikasi yang yang tampaknya ASN sudah dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu, baik pemilu sekarang yang akan datang ini yang 2024 ini atau pemilu-pemilu sebelumnya. Terus sampai sejauh mana sih sikap penyelenggara pemilu terhadap fenomena ini gitu? Nah ini justru Pak yang menjadi persoalan ini kan, apakah memang saya yang gaptek kan? Tidak pernah ada Bawaslu memberikan tindakan ya terhadap ASN yang tidak memberi tindakan, artinya ketika memang ada penyimpangan didiamkan atau memang tidak terjadi penyimpangan. Kalau laporan saya kira saya banyak Pak. Yang namanya laporan itu banyak. Setiap pemilu pasti laporan itu banyak. Memang saya tidak punya data itu, tapi saya yakin bahwa setiap laporan itu ada. Cuma sampai hari ini saya belum pernah melihat, belum ada data misalnya si A mendapatkan misalnya kan dalam undang-undang itu maupun dalam peraturan pemerintah itu Pak, sanksi terberat itu pemberhentian. Yang teringat sampai terberat itu pemberhentian. Itu sampai hari ini saya belum punya data ada pemberhentian ASN yang tidak netral itu dikenakan disanksi oleh Bawaslu. Misalnya Nah, saya mau nanya dulu, tidak adanya ASN yang katakanlah ditindak atau dikasih warning dan sebagainya oleh Bawaslu, memang tidak ada indikasi, artinya kita lurus-lurus saja ASN sesuai dengan koridor, atau memang Bawaslu yang kurang optimal dalam pengawasan? ini sebelum itu saya juga ada sedikit ilustrasi begini. Misalkan di Pileg itu kan ada beberapa caleg yang emang ada keterkaitan keluarga dengan ASN. Ada yang emang nyalek ke istrinya, misalkan, atau kerabat yang lain dan sebagainya. Misalkan contoh kasus misalnya seorang dia ASN dan istrinya adalah caleg, apakah mungkin dia akan netral? Apakah mungkin dia akan tidak melakukan penggiringan minimal kepada keluarganya? Nah persoalannya adalah tinggal berbicara kreativitas daripada Bawaslu yang harus mempertajam investigasinya. Artinya ketika seorang caleg itu diumumkan dari DCT, Bawaslu harus melakukan tracking terhadap caleg-caleg yang ada keterkaitan dengan ASN sehingga pengawasan itu jelas. Nah tinggal persoalannya apakah ada Bawaslu ada arah ke situ. Saya rasa saya belum pernah mendengar hal itu. Dan ini juga perlu juga Bawaslu untuk melakukan proaktif, bukan pasif, tidak hanya menerima laporan, tapi juga dia harus proaktif untuk turun ke lapangan atau melakukan tracking terhadap caleg-caleg demikian, gitu. Sehingga apa? Sehingga ASN-nya bisa terjaga. Ulah nepi ka kieu ya, gitu kan? Tidak naon netral ge asal ulah kanyahoan. Di sanksi menjadi pelanggaran itu kalau kanyahoan, mau itu mah kente kan gitu. Nah tinggal persoalannya bagaimana Bawaslu agar narasi itu tidak muncul. Kita tahu bersama lah caleg yang hari ini masuk ke dalam DCT yang akan bertarung 14 Februari nanti juga ada keterkaitan dengan ASN. Nah sok ayeuna tinggal bagaimana Bawaslu proaktif men-tracking mereka. Kalau misalkan bisa saja ya kita juga pada akhirnya akan menduga-duga jika Bawaslu tidak melakukan pergerakan yang masif, gitu kan? Tapi kalau misalkan Bawaslu melakukan pergerakan masif dan menemukan hal itu, Bawaslu bisa memberikan penjelasan secara objektif. Ini enggak loh, gitu kan? Tidak dia tetap netral, gitu kan? Karena fakta dan data seperti ini. Tapi hari ini jadi bingung, fakta dan datanya juga tidak didapat, gitu kan? Sehingga Bawaslu juga kebingungan apa ini netral atau tidak, kan gitu. Itu mungkin barangkali tinggal bagaimana sekarang Bawaslu untuk proaktif melakukan tracking terhadap caleg-caleg yang memiliki keterkaitan dengan ASN. Oke, dalam hal pengawasan nih, pengawasan untuk melihat sejauh
Bawaslu kan tidak berdiri sendiri kan, artinya ada peran aktif masyarakat, termasuk pers. Nah, dalam konteks Purwakarta, saya pengen tahu nih tanggapan dari Kang Ahmad dan Kang Asep. Sinergitas antara pers dengan Bawaslu dalam hal pengawasan itu sudah terbentuk belum sih? Dengan kata lain, pers sebagai kontrol sosial kaitannya dengan netralitas tadi sudah berperan sesuai koridor belum untuk melakukan pengawasan? Masih, kalau saya ngeliat sih masih jauh Pak, masih jauh. Tapi sebetulnya jangan dulu bicara sinergitas dengan pihak luar, karena Bawaslu pun perangkatnya sudah sampai ke tingkat KPPS Pak. Artinya bahwa Bawaslu itu jaringannya itu sudah sampai ke KPPS. Artinya sekecil apapun gerakan, baik itu caleg maupun tim, sebetulnya Bawaslu itu sudah mengendus itu Pak. Karena apa? Karena setiap satu orang itu sudah ada satu orang petugas di tingkat KPPS. Kalau Kecamatan Purwakarta ada 493 KPPS, yang 493 orang petugas dari Bawaslu sudah ada Pak. Nah sebetulnya itu. Dan sebetulnya bahwa Bawaslu itu ya tidak sendiri, kan ada Gakumdu juga gitu kan. Nah, yang saya lihat dari pemilu ke pemilu tidak pernah ada sanksi Pak, tidak pernah ada sanksi. Itu tadi itu kan bisa dibilang gimana ya, kontradiktif. Satu sisi dikatakan tadi sudah mengendus sampai karena jaringannya sudah sampai, artinya intelijensi ke Bawaslu kan dilakukan di sana, jadi artinya sedikit kalau misalnya ada penyimpangan soal netralitas itu pasti terendus gitu kan. Sisi lain tidak ada satupun sanksi, tidak ada satupun misalkan laporan atau pemanggilan dan sebagainya. Berarti ada dua hal kemungkinannya. Satu, memang tidak ada pelanggaran oleh ASN, mereka benar-benar menjaga netralitas. Atau kemungkinan kedua, ada pelanggaran tapi pihak-pihak yang berwenang tutup mata. Itu kan menurut Kang Asep gimana? Berbagai kemungkinan masih ada. Hal seperti itu mungkin kemungkinan ada. Hanya saja kan begini, persoalannya kan Pak pinter-pinter siasat berarti kan. Ya artinya Bawaslu betul bahwa Bawaslu itu memiliki perangkat sampai ke tingkat TPS. Bahkan kan di TPS ada istilah TPS, pengawas TPS. Gitu. Tapi di atasnya kan ada Panwascam yang memang harus mobile penuh waktu begitu. Kalau TPS, pengawas TPS itu hanya mengawasi pada saat pemungutan suara. Kalau Panwascam yang sebagai perangkat Bawaslu di bawah itu yang seharusnya sampai tingkat desanya ada Pak. Ya desa. Mobilisasinya tingkat desa itu ada. Betul. Memang betul yang di KPPS itu pada hari haknya saja. Ini yang tingkat desanya ada. Ya, artinya perangkat itu yang harus emang digerakkan sebagai mesin organisasi Bawaslu dalam menjalankan peran fungsi itu. Nah, tinggal masalahnya adalah SDM. SDM apakah misalkan SDM Bawaslu di tingkat bawah itu memahami terkait dengan masalah pelanggaran pemilu atau hanya sebatas dipahami dalam pengertian normatif gitu. Misalkan contoh beginilah. Di luar konteks netralitas PKS ya, ketika ada caleg, saya ini caleg bawa uang 10 juta, datanglah saya ke sebuah perkumpulan pengajian, datang ke ustadznya, Pak Ustadz nih dia acis uang 10 juta, kata si caleg itu, Pak Ustadz ini uang 10 juta, mohon doakan saya agar bisa menang dalam pemilu nanti. Uangnya diterima tuh? Diterima. Oh, diterima. Itu kan money politik bukan. Ini kan harus dikaji dengan benar. Kalau itu emang money politik, berarti minta doa kabatur pelanggaran. Benar kan? Tapi beda lagi ketika saya datang ini, Pak Ustadz, ya, uang 10 juta, tolong kasih tahu Muslimi yang ada di sini, tolong pilih saya nomor sekian pada tanggal sekian. Itu beda konteksnya. Ketika meminta doa. Jangan sampai salah kaprah juga kita meminta doa dengan memberikan kado kepada seseorang, kena pidana juga, kena pelanggaran juga. Karena ini kan menjadi batako pada akhirnya harus dikaji dengan benar. Termasuk begini misalkan, datang caleg ke
ngomong, bu iya ayah sembako, itu ngomong, di mana kita di abdi, gitu kan, nyuhun ke doa anak. Nah dia pulang, itu money politik bukan? Terus ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Terus ada kasus kedua, datang ke warga ngasih sembako, setelah itu dia ngasih stiker. Terus ada contreng. Ya, stiker. Beberapa saat setelah memberikan sembako, itu money politik bukan? Itu juga harus dikaji. Terus ada kasus ketiga, dia datang ke warga bawa sembako, tapi si stikernya itu masuk di dalam kantong sembako. Itu money politik bukan? 3 kasus ini harus dicermati, jangan sampai salah juga untuk menentukan apakah ini pelanggaran atau bukan. Terus nilai pun berpengaruh Pak. Ya ada gini maksudnya ya. Ini kaitan dengan si petugas pengawas ya. Pengawas kan harus jeli dalam mensikapi 3 kasus sederhana gitu. Termasuk masalah doa dan sebagainya, ini juga harus jeli. Jangan sampai mereka juga membuat kesimpulan salah sehingga pada akhirnya blunder kepada petugas sendiri akhir jatuhnya melakukan pelanggaran itu. Nah kaitan dengan tadi bahwa hari ini berbagai macam ketentuan secara normatif diputuskan A, B, C, D yang disebut dengan pelanggaran, tapi tetap di situ juga masih ada celah hukum, gitu kan? Ya itu yang bisa dimanfaatkan. Caleg yang cerdas pasti memanfaatkan celah hukum itu. Nah, Bawaslu juga harus lebih cerdas bagaimana caranya agar mengantisipasi agar celah itu tidak sampai dimanfaatkan. Jadi ini emang pemilu ini akan sangat berwarna dan akan sangat menjadi sebuah pesta demokrasi yang maksimal ketika penyelenggaranya itu sendiri sudah melakukan berbagai macam antisipasi sehingga bisa clear and clear gitu kan dalam demokrasi. Tadi belum mengalir soal kaitannya dengan pengawasan. Pengawasan itu kan pers juga punya peran strategis. Nah, pers sendiri sebenarnya sama dengan ASN. Dia memiliki peran sebagai abdi negara. Kalau ASN abdi negara dan warga negara. Nah, antara abdi negara dan warga negara itu kan tidak bisa susah untuk membedakan kapan dia memfungsikan abdi negara, kapan memfungsikan sebagai warga negara. Karena itu melekat dalam dirinya. Begitu pula dengan jurnalis juga sama. Ada peran jurnalistik yang emang terproteksi dengan kode etik dan ada fungsi warga negara gitu. Nah yang jelas bahwa yang disebut dengan netralitas kalau misalkan konsisten terhadap pengertian definisi etimologi dan sebagainya, ASN sebenarnya seharusnya sebaiknya itu sama posisinya dengan TNI Polri, tidak berpolitik dalam pengertian tidak ikut nyoblos. Apa bedanya Polri dan ASN? Toh sipil-sipil juga, gitu. Beda dengan tentara kan. Gitu. Sebaiknya kalau mau PR netral, ya sudah ASN tidak boleh berpolitik dalam pengertian, dia juga tidak boleh nyoblos. Kalau misalkan kita ingin konsisten, begitu pula wartawan. Kalau wartawan juga ingin fair, misalkan tidak menggunakan hak politik, wah udah wartawan juga tidak usah mencoblos. Gitu. Akhirnya paling juga nggak giring-giring unggul, gitu. Kan yang menjadi persoalan itu Pak bukan mencoblos dan tidaknya sebetulnya, tapi pengaruhnya, pelayanannya Pak. Satu orang PNS ASN itu bisa menggiring, ini yang menjadi persoalan. Kalau pribadinya, hak politiknya kan mungkin dia hanya satu orang, atau kalau beragam dengan keluarganya. Yang digarisbawahi ASN ini adalah sebagai pelayan publik. Ini yang berbahaya kalau dia itu berpolitik atau berpihak kepada salah satu partai atau kepada seseorang memberikan dukungan, itu barangkali Pak yang ini gini maksud saya. Betul, emang berbahayanya itu kaitan dengan kewenangan. Tapi persoalan dalam ASN itu kan melekat antara warga negara dan abdi negara, dan tidak bisa dipisahkan kedua hal itu, gitu kan? Nah karena emang sulit dipisahkan kedua hal itu, maka mau tidak mau bukan persoalan pengiringan ataupun apa, tapi etika ASN itu dalam melaksanakan peran fungsinya sebagai abdi negara dan warga negara. Sebab dalam fungsi warga negara dia harus mempererat persatuan dan kesatuan, gitu kan, salah satu fungsinya itu. Nah agar itu bisa terjaga, maka dia
dia juga harusnya tidak boleh mencoblos, tidak ada hak politik karena tidak bisa dibedakan mana dia itu sebagai ASN, mana warga negara, gitu loh. Begitu gua wartawan. Ya, jadi saya belum lama ini diundang oleh teman-teman di Fokus JP ya. Di sana bicara mengenai independensi wartawan. Gitu kan. Saya sampaikan bahwa itu nggak jauh dari tadi. Kalau misalnya tadi ASN sebagai abdi negara dan warga negara, saya katakan di forum itu wartawan itu memang ada dua sisi, satu sebagai wartawan itu, satu sebagai warga negara dan satu lagi merupakan bagian dari komunitas pers. Sebenarnya gampang sih cara membedakannya. Artinya kapan saya misalnya saya sebagai jurnalis, kapan saya sebagai wartawan, baik dalam konteks pemilu ya, kapan saya sebagai warga negara. Nah, kalau misalnya saya sebagai warga negara, berarti saya sama seperti warga negara yang lain, punya hak politik. Di mana hak politik itu, yaitu di bilik suara itu kan. Saya memilih calon legislatif, calon presiden, calon gubernur dan sebagainya sesuai dengan kehendak hati saya. Nah, yang dikatakan independen itu dan netralitas itu ketika kecenderungan pilihan saya itu tidak ditunjukkan, keberpihakan saya itu tidak ditunjukkan dari produk berita saya, produk jurnalistik saya, entah itu di media massa atau di media sosial gitu kan. Nah, jadi independen dalam arti tidak diintervensi oleh pihak manapun ketika kita memproduk satu berita gitu, menulis satu berita. Tidak ada intervensi karena intimidasi atau karena iming-iming dan sebagainya gitu. Saya kira itu sama aja dengan ASN tadi. Artinya memilahnya itu tadi, ketika saya sebagai warga negara ya siapa yang melarang saya punya hak politik, milik suara, ya udahlah saya bisa ngajak siapapun sepanjang keberpihakan itu tidak ditunjukkan ketika dia bertindak sebagai pelayan publik. Itu menurut saya. Nah, gini, daripada sekarang banyak aturan larangan pada ASN A, B, C, C, D, semua Z, begitu kan? Lebih baik itu diringkas saja, gitu kan? Toh juga pada akhirnya dengan adanya bentuk larangan, pelanggaran tetap ada kan? Tidak bisa dihindari. Karena tadi prinsipnya asal tongkang nyawan, gitu. Sepakat sih. Nah, terkait dengan jurnalis, maka jurnalis juga tidak bisa dipandang secara sektoral, jurnalis secara person, tapi dilihat dari sebuah mekanisme jurnalis. Nah, di mana di situ juga pada akhirnya akan ada jurnalis, ada redaksi, ada perusahaan dan sebagainya, sebagai bagian dan Sepakat itu Pak. Di mana sebenarnya kuncinya ada di redaksi. Redaksi itu kan kalau misalkan dilihat diasosiasikan sebagai koki, dia akan membuat sebuah menu tergantung bahan yang disetor. Bahannya apa, bawang, nasi atau apapun. Nah, redaksi lah yang akan meracik, nanti akan jadi nasi goreng, nasi padang ataupun dan lain sebagainya, sehingga menjadi sajian yang menarik dan cukup menggugah selera begitu. Dan ketika misalkan jurnalis ada kecenderungan untuk jurnalis secara person itu ada kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu pihak, maka kan redaksi juga sudah punya rambu-rambu, gitu kan, sehingga itu juga bisa akhirnya bisa dieliminir sebenarnya. Artinya kalau keberpihakan jurnalis itu tidak bisa dilihat dari secara person, tapi harus secara akumulasi kelembagaan, gitu kan, gitu. Karena semuanya juga pada akhirnya tersaling di redaksi. Nah, makanya saya berpikir begini, daripada sekarang misalkan larangan A, B, C, D sampai ke penalti temenan dan sebagainya, enggak saya gitu kan, pangkas, saya tidak nyoblos, selesai urusannya gitu. Jadi memang Pak, netralitas jurnalis itu tadi Pak, karena jurnalis itu tidak berdiri sendiri tadi, apalagi dengan Undang-Undang Pers nomor 40 bahwa media itu diberikan oleh perusahaan pers, itu kan. Nah, ketika berbicara perusahaan pers kan di situ ada CEO, ada pimpinan redaksi, ada apa, gitu kan. Di situ udah ada jurnalis yang paling bawahnya adalah wartawan di lapangan. Jadi netralitas jurnalis itu tadi Pak tidak dilihat sudut pandangnya satu, tapi secara umum gitu, secara umum. Karena keberpihakan itu ya wajib menurut saya sih.
menentukan jati dirinya justru keberpihakan kan menurut saya. Persoalan begini. Yang jadi masalah ketika kelembagaan inilah yang berpihak kepada salah satu kontestan misalkan, sehingga jurnalis dipaksa untuk berpihak. Itu banyak. Nah, itu soalnya. Memang di Indonesia ini kebetulan pemilik yang mainstream itu yaitu politikus. Itu yang jadi dilema. Oke, jadi sebenarnya masih banyak hal yang punya keterbatasan waktu. Hatur nuhun. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol kayak gini lagi dalam tema yang lebih menarik. Bisa jadi sekarang kan masih tahun politik, kita masih panjang ngobrolin pileg, pilpres, dan mungkin puncaknya nanti pilkada ya dari November 27 ya. November 27 tahun 2024. Nah sekarang masih tahun lain, kita ngobrol itu aja. Ya itu tadi Gimasari kita ngomongin si Anu lah, si Anu itu siapa aja gitu kan. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Tos. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.